Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan dan memperlihatkan sebuah tips bagaimana data-data yang kita bangun dalam sebuah proyek ini bisa didistribusikan dengan baik ke tempat lain tanpa ada yang tercecer atau tanpa ada yang tertinggal, sehingga ketika dipanggil data-datanya bisa terpanggil semua, bisa tergambarkan semua di area kerja seperti ini. Di sini saya sudah membuat sebuah peta dengan layout yang rapi, lengkap berdasarkan kaidah kartografis. Nah, peta ini itu terdiri dari banyak layer. Ini ada beberapa layer. Kemudian selain layer ada data frame yang lain untuk menggambarkan insetnya di sini. Nah, persoalannya kalau proyek ini kita simpan atau kita distribusi ke tempat lain, maka ada kemungkinan data-data ini tidak kelihatan di area kerja. Saya ambil contoh misalkan begini. Ini saya simpan sebagai sebuah proyek yang baru. Misalkan saya sebutlah peta penutupan lahan, Ini kemudian saya simpan. Nah, coba kita tutup dulu ini. Kemudian peta-peta itu bersama dengan layer-layernya, proyeknya bersama dengan layer-layernya, itu saya simpan di dalam folder MasterSeek YouTube tips dan tips 1. Sederhana saja, tips 1 ini kita rename. Misalkan saya kasih nama tips 2. Apakah proyek tadi masih bisa dipanggil? Coba kita panggil kembali. Peta penutupan lahan. Ini kita panggil. Setelah dipanggil, apa yang kita saksikan sekarang? Ternyata layer-layer ini itu tidak tergambarkan di area kerja. Termasuk data frame yang di bawah ini tidak tergambarkan di area kerja. Kenapa? Karena foldernya yang baru tidak sesuai dengan folder pada saatnya proyek ini dibuat. Nah, di situ persoalannya. Pada laptop yang sama ini, hanya saya ubah saja, saya rename saja foldernya, sudah seperti ini kondisinya. Apatah lagi kalau proyek dengan layer-layernya itu dipindahkan ke komputer lain atau ke hard disk eksternal yang lain, boleh jadi pada saatnya dibuka akan seperti ini kejadiannya. Sebenarnya ini bisa diatasi. Ini tinggal kita buka propertiesnya, kemudian di source-nya itu kan kelihatan dia cari di sini tips 1. Nah, kalau kita tidak mau mengubah-ubah directory ini, tinggal set data source-nya yang kita panggil. Set data source tadi itu saya simpan di sini, kemudian di tips 2 karena kita ubah menjadi tips 2, yaitu BTS kecamatan tadi, BTS kecamatan, ya kan, BTS kecamatan. Kita open. Kita okekan. Nah, ini kan merepotkan sekali karena semua layer-layer ini harus diatur data source-nya. Jadi ini sebenarnya tidak diperkenankan menempuh cara seperti ini. Nah, tipsnya adalah kembali kita ubah tadi foldernya. Ini kita kembalikan foldernya. Tipsnya itu adalah pada saat proyek ini disimpan, jangan lupa atur map dokumen propertiesnya. Di sini diberi tanda centang. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di tutorial pertama dulu, tapi di sini saya ulang kembali sebagai contoh. Ini kita centang, baru kita okekan. Setelah itu coba kita simpan
dengan nama yang lain, peta penutupan lahan 1 misalkan. Nah, coba kita buktikan. Apakah kalau saya berubah dia punya folder, berubah nama foldernya, misalkan 2, dia tetap bisa dipanggil. Atau seperti kasus pertama tadi. Ini peta penutupan lahan 1. Nah, tetap masih bisa terbuka. Jadi semua layer-layer terbuka dengan bagus, tergambarkan dengan bagus. Tidak ada satu layer pun yang tidak tergambarkan di sini. Semuanya oke. Sangat berbeda dengan data sebelumnya yang ini peta penutupan lahan. Ini kalau kita buka seperti tadi, tidak terbuka layernya, tidak terbuka layernya. Kenapa? Karena tadi kita tidak atur map path name yang ada di map dokumen properties. Itu tips yang pertama. Nah, sekarang coba kalau misalkan ini kita pindahkan ke ke hard disk eksternal. Jadi misalkan saya bikin di sini satu folder namanya tutupan lahan. Tutupan lahan. Nah, data-data tadi itu ternyata kita mau simpannya ke peta tutupan lahan. Misalkan ini semua kita kopikan ke folder tutupan lahan. Ini kita copy. Coba kita panggil peta tutupan lahan yang kita tidak atur path-nya. Yang ini kan yang kita tidak atur path-nya, tidak bisa terbuka. Jadi tidak terbuka. Coba yang satu yang kita atur path-nya, petanya terbuka semua. Jadi tidak ada masalah meskipun dia dipindahkan di harddisk yang lain atau di komputer yang lain, selama kita atur path-nya. Jadi selama kita atur tadi path name-nya, ya kan, diberi tanda centang di sini. Nah, cara ini cukup bagus meskipun memiliki juga kekurangan. Apa kekurangannya? Karena semua layer-layer ini harus terkopikan semua kan. Nah, boleh jadi kalau kita teledor ada layer yang tidak terkopi, akhirnya peta kita tidak lengkap pada saatnya dibuka. Tidak lengkap kalau ada layer tidak terkopi. Dan satu layer itu lebih dari satu file. Jadi ini memang riskan kalau menggunakan data ini. Lebih dari satu file. Ambillah misalkan ini batas kecamatan. Batas kecamatan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya tidak hitung. 8 file. Begitu banyak file yang dimiliki oleh satu layer. Nah, cara yang paling gampang, cara yang praktis dan aman ya, itu saya kembalikan dulu. Saya kembalikan dulu ke nama folder awal. Kemudian kita buka. Ini yang kita buka. Cara yang paling aman adalah ini semua termasuk projectnya dikemas dalam satu paket. Dikemas dalam satu paket. Jadi di file, di share as, kemudian pilih map package. Nah, kemudian mau disimpan di mana? Misalkan di tip 1 ya, penggunaan lahan. Oke, 1 saja. Oke, sama juga dengan namanya tadi kan.
Nah, sebelum di-share, dianalisis dulu. Dianalisis. Nah, jangan sampai ada error. Ini kan ada error. Ini kenapa? Karena item deskripsinya saya sudah kasih nama semua. Jadi usahakan 3 ini berisi. Usahakan 3 ini berisi. Summary, text, dan description diisi. Bisa sama, yang penting ada isinya. Karena kalau ini tidak diisi, waktu dianalisis itu ada error. Nah, kalau pada saatnya dianalisis seperti ini tidak ada error, maka itu berarti kita bisa men-share. Kita bisa share, kemudian dia buat sebuah paket. Nah, enaknya karena paket yang dibentuk itu hanya satu file, sehingga sangat kecil kemungkinan ada file yang tercecer. Bahkan nyaris tidak mungkin, karena kita kan mengcopy satu file dan dia tersimpan hanya di satu file. Oke, sudah dia simpan di tips, namanya peta penutupan lahan 1, ekstensinya MPK. Jadi diingat ekstensinya MPK. Ini kalau saya tutup. Nah, tadi di harddisk eksternal saya itu tutupan lahan. Ini baru kita delete saja semua. Nah, coba kita copy itu paketnya tadi, penutupan lahan PMK, tips 1, peta penutupan lahan PMK. Nah, berbeda dengan yang lain. Yang ini PMK, ArcGIS map package. Ini cukup satu file ini saja kita copy. Kemudian kita simpan di tutupan lahan tadi. Di tutupan lahan. Cuma file ini yang ada. Nah, bagaimana cara bukanya? Klik saja 2 kali. Klik 2 kali. Kalau itu diklik 2 kali, dia langsung buka ArcGIS secara otomatis. Nah, layer-layer yang ikut pada PMK tadi bisa terbuka semua di sini. Jadi jauh lebih simpel dari cara yang pertama tadi. Apalagi dengan cara waktu kita mengubah-ubah di source datanya, itu lebih paling repot itu. Oke, saya kira tips yang pertama ini itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bagaimana mendistribusi peta-peta yang kita buat dalam sebuah project tanpa kehilangan layer-layer atau file-file satupun dari project yang kita buat. Karena kalau ada file yang hilang, itu berarti ada data yang tidak bisa muncul di peta. Nah, tadi ada 2 cara yang paling bagus, yaitu di setting path name-nya diberi tanda centang, atau yang kedua, dan ini yang saya kira yang paling bagus dan paling aman, yaitu dibikin package-nya. Demikian saudara-saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.